Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam mahasiswa-mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu di pertemuan terakhir sebelum UTS di mata kuliah advokator, pertemuan kelima ya. Jadi sebelum kita masuk ke UTS, jangan lupa nanti untuk tugas seluruh resumnya dikumpulkan jadi satu, dan selanjutnya untuk waktu UTS seluruhnya wajib untuk mengumpulkan agar nilai UTS-nya nanti bisa keluar. Bisa dipahami ya. Oke, di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas moralitas hubungan antara klien dan penegak hukum lain. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih moralitas itu, apa sih klien itu. Mungkin yang klien sudah paham ya. Jadi moralitas hubungan antara klien dan penegak hukum. Langsung saja, sebelum kita masuk ke materi hari ini, sedikit saya buka pertemuan yang minggu lalu kita membahas tentang hak dan kewajiban. Saya mengulangi tentang hak, karena hak di sini perlu diulang kembali apa saja yang menjadi hak-hak dari advokat, karena nanti ada moral-moral yang harus dipahami oleh advokat ketika berhubungan dengan klien maupun penegak hukum lainnya. Jadi hak dari advokat tersebut apa? Yang pertama, minggu lalu masih ingat, hak kebebasan dan kemandirian. Jadi advokat itu adalah bebas mandiri, bebas di mana saja dia. Kemudian yang kedua, hak imunitas. Hak imunitas apa? Hak bebas untuk mendapatkan tuntutan. Jadi dia tidak bisa dituntut. Bebas, dia itu tidak bisa dituntut seorang advokat ketika dia menjalankan tugasnya sebagai advokat. Kemudian yang ketiga, apa? Hak meminta informasi. Perlu diingat, ingat kembali ya, minggu yang lalu sudah hak meminta informasi dari kliennya. Kemudian yang keempat adalah hak ingkar. Ya, kita lanjut ke materi hari ini tentang moralitas hubungan antara klien dan advokat, baik advokat dengan klien maupun dengan penegak hukum yang lainnya. Perlu kita pahami dulu bagaimana nanti pengertian dari moralitas. Yang pertama, menurut Puspa Projo, mendefinisikan moralitas sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar ataupun salah, baik ataupun buruk. Nah, itu jadi garis besarnya di sini adalah kualitas dari perbuatan manusia, kualitas perbuatan. Entah itu dia berbuat baik atau berbuat jelek, itu adalah salah satu bentuk dari moral. Kemudian bisa disimpulkan bahwa moral atau moralitas adalah hal-hal yang mendasari cara berpikir dan bertindak seseorang ketika melakukan sebuah perbuatan. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan bahwa cara berpikir seseorang itu kualitasnya itu, perbuatannya itu baik atau buruk. Nah, seperti itu loh. Jadi kualitas cara berpikir seseorang itu seperti apa. Nah, itu yang namanya moral. Ketika orang ini berpikirnya baik, orang ini sikapnya baik, itu berarti moralnya dikategorikan baik ataupun sebaliknya. Itu ya. Jadi bisa digarisbawahi di sini bahwa moralitas itu adalah kualitas dari cara berpikir kemudian dilakukan dengan perbuatan, itu sikapnya apa, baik atau buruk, salah ataupun benar. Itu ya pengertian moralitas. Kita langsung menuju ke bentuk ketahanan moral profesi advokat menurut Immanuel Kant. Jadi menurut salah satu ahli, yaitu Immanuel Kant, menyatakan ada dua bentuk ketahanan moral seorang profesi advokat. Yang pertama, moralitas heteronom, yaitu sikap di mana kewajiban itu ditaati, dilaksanakan karena berasal dari luar kehendak dia sendiri. Misalnya karena ingin mencapai tujuan yang diharapkan atau karena takut pada penguasa yang memberikan tugas. Contohnya seorang advokat itu melaksanakan tugasnya sebagai advokat itu atas kehendak dari klien. Jadi bentuk dari
profesi advokat ini, Immanuel Kant menyatakan bahwa dia itu bekerja bukan atas kemauan sendiri, namun berasal dari kehendak orang lain. Karena dia sikap di mana kewajiban itu taati dilaksanakan karena berasal dari luar kehendak. Jadi bukan atas keinginannya sendiri. Namun sebaliknya, moralitas yang kedua apa? Moralitas otonom, yaitu kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai kehendak sendiri. Nah, kalau di sini atas kehendak sendiri. Nah, jadi seorang advokat itu moralnya ada kedua ini, atas dasar dia dari klien atau atas dasar dari dirinya sendiri. Contohnya dari dirinya sendiri ini salah satu misalnya memang dia tuh membutuhkan bantuan hukum, dia harus didampingi. Nah, itu moralnya dia selaku otonom karena apa? Dia atas kemauannya dia sendiri. Nah, seperti itu. Jadi dia biasanya berbentuk pendampingan secara cuma-cuma. Biasanya bukan hanya melalui pos bakum, pos bantuan hukum yang ada di pengadilan, namun di masyarakat atau LBH, lembaga bantuan hukum, itu bentuk moralitas otonom ini. Karena dia atas kesadaran sendiri, dia membentuk lembaga bantuan hukum, dia mendampingi orang-orang yang memang membutuhkan hukum, pendampingan hukum ketika terjadi kesalahan atau permasalahan di sebuah masyarakat. Itu moralnya otonom. Kalau heteronom itu datangnya klien, kemudian dia meminta bantuan kepada advokat untuk didampingi karena dia mempunyai permasalahan. Itu ya. Itu menurut Immanuel Kant pengertiannya seperti itu, bentuk profesi advokat. Namun di sini ada pedoman. Pedoman seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya di sini di dalam yang sudah tercantum dalam Piagam Baturaden. Nah, Piagam Baturaden itu apa? Adalah pedoman seseorang advokat dalam menjalankan profesinya. Apa saja sih yang tercantum dalam piagam? Ada 8. Yang pertama, harus ada ilmu hukum yang dikembangkan di dalamnya. Pedoman dari piagam ini, seorang advokat itu menjalankan profesinya itu harus ada ilmu hukum, bukan selain ilmu hukum. Nah, karena advokat bukan dari orang ekonomi, tapi orang hukum, baik hukum ekonomi syariah, hukum adat, hukum apa dan sebagainya. Yang penting dia ilmu hukum, itu dasarnya. Makanya hukum ekonomi syariah juga termasuk juga dalam sarjana hukum, karena apa? Dia hukum ekonomi syariah, misalnya gitu ya. Jadi ada ilmu hukum di dalamnya. Kemudian yang kedua, harus ada unsur kebebasan di dalamnya. Pedoman seorang advokat dalam menjalankan profesinya itu harus ada kebebasan. Itu sudah dibahas di hak dari seorang advokat. Dia punya hak, dia punya kewajiban. Nah, intinya seorang advokat itu bebas. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan umum. Tujuan utama bukan untuk mencari nafkah. Ya, mencari nafkah pasti ada. Salah satunya untuk menunjang kebutuhan ekonomi rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari seorang advokat. Namun pada pedoman awalnya dia atas dasar kepentingan umum, karena dia membela seseorang untuk membela klien di muka persidangan. Yang keempat, ada hubungan kepercayaan antara advokat dan klien. Harus. Jadi pedomannya harus ada hubungan kepercayaan. Ketika seorang klien datang ke advokat kemudian meminta bantuan, advokat menerimanya, berarti mereka sudah ada kesamaan persepsi, kemudian mereka membentuk perjanjian untuk mendampingi perbuatan yang akan dilakukan atau dikuasakan oleh advokat di pengadilan. Makanya harus ada kepercayaan. Yang keempat, adanya kewajiban saling merahasiakan informasi dari klien dan adanya jaminan akan kerahasiaan oleh undang-undang. Undang-undang sudah ada jaminannya bahwa kewajiban advokat harus menjaga rahasia. Undang-undangnya ada. Di sini adanya kewajiban saling merahasiakan, sama-sama. Advokat juga merahasiakan, undang-undang juga sudah mengaturnya. Itu pedomannya. Dan yang keenam, pedomannya ada imunitet terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan dalam menjalankan tugas pembelaan. Imunitet adalah tidak bisa dituntut kemudian dalam menjalankan tugas pembelaan, karena dia hanya membela dari klien meminta
untuk dikembalikan haknya, untuk meminta hak asuh, untuk meminta warisan dan lain sebagainya. Seorang advokat itu hanya menjalankan tugas. Ketika dia dikategorikan dia itu atas dasar kepentingannya sendiri, buktinya apa? Kalau tidak ada bukti, dia tidak bisa juga dituntut. Karena apa? Dia sudah menguasai hak dari seorang klien, dibuktikan dengan surat kuasa. Yang keenam, yang ketujuh, adanya kode etik dan peradilan kode etik. Sudah kita pahami di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, itu ada kode etik. Peradilan juga ada kode etik seorang advokat, di situ seperti apa tata caranya. Karena seorang advokat itu pastinya sebagai kuasa dari penuntut atau dari pembela atau dari misalnya pemohon, dia sudah punyai mengantongi surat kuasa. Yang kedelapan, adanya honorarium yang menyesuaikan kemampuan klien. Ini kategorinya kembali ke harus ada unsur kebebasan di dalamnya. Bebas, namun di sini adanya honorarium. Kalau memang bebas tidak membayar sama sekali, boleh. Itu kebebasannya dikembalikan ke advokat. Namun pedomannya di sini adanya honorarium yang menyesuaikan kemampuan. Kalau memang dia hanya mempunyai berapa, itu hanya pedomannya saja. Tetapi ketika seorang advokat ini berat, ini harus gini, ini harus ekstra dan sebagainya, itu terserah advokat. Cuman yang penting di sini pedomannya kemampuan yang klien mampu untuk membayarnya, honornya. Tetapi ya pada prakteknya itu adanya kebebasan. Kemudian kita lanjut di sini. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, turunan, ras, ataupun latar belakang sosial budaya dan lain sebagainya. Ini pasalnya kemarin sudah saya bahas. Di sini mengingatkan bahwa seorang advokat terhadap klien itu dasarnya di sini. Pasal 18 ayat 1 bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugasnya dilarang membedakan jenis kelamin, agama, politik, keturunan dan lain sebagainya. Ya, ini dasarnya. Makanya seorang advokat dengan klien itu harus benar-benar bisa menolongnya. Itu secara teorinya ya. Lanjut, dalam menjalankan tugas profesinya ada beberapa hal yang harus dipahami seorang advokat dalam hubungan dengan klien. Nah, sekarang beberapa hal yang harus dipahami seorang advokat itu dengan kliennya apa saja sih? Yang pertama, seorang advokat harus berupaya mencari solusi tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak, baik klien maupun pihak lawan, agar sebisa mungkin memperoleh penyelesaian melalui jalur perdamaian. Jadi bukan hanya peradilan yang mempunyai sistem mediasi. Nah, jadi ketika seorang advokat yang membuka plang yang berlogo misalnya di situ advokat siapa, dan kemudian bantuan hukum, konsultasi hukum dan lain sebagainya. Nah, itu di hal-hal yang perlu diperhatikan di sini dalam menjalankan tugasnya harus ada yang pertama ini. Kalau bisa jalur perdamaian sudah selesai itu lebih bagus. Jangan gitu. Jadi tidak sampai ke meja hijau, bahasanya seperti itu. Jadi advokat dalam menjalankan tugasnya atau hal-hal yang perlu dipahami, kalau bisa cukup di advokat saja selaku pendamai melalui mediasi antara kedua belah pihak, selesai, itu lebih baik dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, ini hal yang kedua, apa menjalankan tugas profesinya. Seorang advokat tidak diperkenankan memberikan keterangan yang dapat menjerumuskan klien mengenai perkara yang sedang ditanganinya, baik lisan maupun tulisan yang dapat mempersulit klien. Seorang advokat tidak dibenarkan ya ketika seorang klien nanti menjerumuskan, kamu harus memintanya lebih gini-gini. Seorang advokat itu hanya menerima apa yang diinginkan seorang klien. Klien itu meminta sama minta ini. Nah, seorang advokat tidak boleh menambahi. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan nomor 3 apa? Selama menjalankan tugas advokat, advokat berkewajiban mempertimbangkan kemampuan klien dalam menerima jasa hukum dalam menentukan honorarium. Nah, seorang advokat halnya yaitu tugasnya berkewajiban mempertimbangkan kemampuan klien
klien ini ketika saya minta segini tentang honornya nanti gimana. Nah, itu tadi juga ada di nomor 8 tadi ya. Di sini juga disebutkan kembali yang perlu diperhatikan. Nomor 4, seorang advokat tidak berkenan membebani kliennya dengan biaya yang tidak perlu. Contohnya harus kalau misalnya bimbingan atau kemana, saya mau di sini saja, di sini saja. Nah, itu kan beda. Kalau seorang advokat itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Yang penting kalau mau ke kantor nanti seperti ini prosesnya seperti ini. Nah, itu seorang advokat harus seperti itu, hal yang perlu diperhatikan. Yang kelima, seorang advokat tidak dibenarkan memberikan jaminan kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya pasti menang. Nah, tidak bisa seorang advokat menjamin, itu sebenarnya tidak bisa. Cuman kan kadang berdasarkan jam terbang, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang sudah pernah ditangani kasusnya itu sama dengan kejadian klien yang baru, mungkin dia bisa menjamin. Cuman kan pada dasarnya hal yang diperhatikan secara keilmuannya itu tidak bisa memberikan jaminan. Yang penting saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menang dan sebagainya. Mungkin hanya seperti itu. Tapi bentuknya bukan janji pasti. Itu ya. Jadi pahami di situ kalau kita sudah tahu teorinya. Nomor 6. Selama menjalani profesinya, seorang advokat harus bersikap adil. Nah, bersikap adilnya dalam arti apa? Adil tidak berarti sama. Oke. Tapi adil di sini seorang advokat harus bersikap adil ketika menangani kliennya itu ya, ketika kamu bayar berapa, saya sanggupnya berapa. Nah, itu ya harus saling-saling mengerti, saling adil, karena adil itu tidak berarti sama tapi harus saling mengerti. Oke ya. Lanjut ke nomor yang selanjutnya, seorang advokat harus menolak perkara yang diyakininya tidak ada dasar hukumnya. Nah, ketika tidak ada dasar hukumnya, dia itu mengada-ada, ya pasti seorang advokat itu tidak boleh. Nah, itu perlu diperhatikan. Pasti kita harus tahu dasar hukumnya. Tadi kembali ke poin yang pertama, seorang advokat itu harus dasarkan mempunyai keilmuan ilmu hukum. Tuh ya dasarnya. Jadi harus tahu, meskipun katakan berarti advokat itu tahu hukum semua, Pak. Belum tentu, memang iya. Tetapi setidaknya karena sudah pernah belajar apa saja hukum itu, ada apa saja pembagian hukum itu, kemudian hukum itu ada perdata, pidana, tinggal saja buka kalau misalnya tentang pencurian nanti di pasal berapa, cari di pidana, kitab pidana. Kemudian misalnya hak asuh anak, cari di hukum perdata di buku pertama. Nah, orang ilmu yang sudah belajar ilmu hukum kan pasti tahu. Nah, ketika tidak ada dasar hukumnya, berarti advokat itu harus menolak. Tuh ya. Yang selanjutnya, selama menjalankan tugas profesinya, wajib memegang rahasia jabatan tentang segala hal yang diberitahukan oleh klien kepadanya. Ini sudah tentang rahasia tadi, ya. Kemudian nomor 9, seorang advokat tidak dibenarkan melepas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya yang tidak menguntungkan bagi klien. Nah, ini seorang advokat itu tidak boleh lari dari kenyataan setelah dia benar-benar sanggup. Kalau memang posisinya ada sesuatu hal dan memang dia, contohnya dia meninggal dan sebagainya, mungkin ya. Tapi seorang tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawab. Ketika dia sudah berani sanggup menjadi seorang kuasa hukumnya, ya berarti dia harus bertanggung jawab. Itu seorang advokat berarti harus bertanggung jawab, konsekuensinya harus ada. Yang terakhir, seorang advokat yang mengurus kepentingan bersama lebih dari dua pihak, maka ia harus mengundurkan diri dari mengurus kepentingan tersebut. Ini ketika seorang klien itu datang ke advokat A, ternyata di perjalanan di jalan itu ternyata dia tidak puas dan sebagainya. Nah, itu harus diselesaikan antara klien dan advokat. Nah, tadi kan ada temanya tentang dengan advokat lain. Nah, seorang advokat itu tidak bisa mengurus kepentingan bersama lebih dari dua pihak, maka ia harus mengundurkan diri dari mengurus kepentingan tersebut. Jadi nanti harus ada negonya, tapi ini jarang sekali terjadi karena namun pasti ada terjadi kasusnya, ternyata klien itu tidak puas dengan jasa hukum ini, ya dia harus dikeluarkan dulu, dia harus dilepaskan dulu tanggung jawabnya, baru silakan untuk diambil atau dilanjutkan oleh kuasa hukum yang lain, itu baru boleh. Seorang advokat harus memegang ini.
Jangan melebihi dari dia juga ngurusi, orang lain juga ngurusi, itu sikap klien juga tidak baik. Makanya advokat harus mengingatkan di poin tersebut. Oke ya, itu nomor 10. Yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Kemudian poin-poin terakhir yang perlu diperhatikan dalam praktek menangani perkara, seorang advokat dan hubungannya dengan klien hanya sebagai kuasa dari klien yang memberi kuasanya kepada advokat untuk menyelesaikan, membela hak-haknya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik kuasa penggugat maupun kuasa tergugat, serta pemberi kuasa antara klien dan advokat haruslah berdasarkan kepercayaan. Tuh ya. Tidak lebih dari ini, tidak lebih dari membela hak-haknya advokat itu, kemudian menyelesaikan perkaranya, kemudian di pengadilan maupun di luar pengadilan, baik kuasa penggugat maupun tergugat, serta memberi kuasa antara klien dan advokat. Itu ya. Jadi kepercayaan itu pentingnya. Kemudian fungsi moralitas seorang advokat dalam berhubungan dengan klien adalah apa? Fungsi moralitasnya. Moralitas seorang advokat dengan klien itu apa? Untuk membantu menyelesaikan perkara di persidangan dengan menjunjung tinggi Pancasila. Itu pasti. Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, dan seterusnya. Itu Pancasila. Keadilan, itu salah satunya bahwa Pancasila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh, termasuk advokat juga harus menjunjung itu semua. Kemudian apa? Hukum dan keadilan. Di samping itu juga sesuai dengan kode etik advokat yang ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tuh. Jadi moralnya atau kualitas berpikirnya seorang advokat yang baik, bukan baik atau buruk. Yang baik adalah menjunjung apa? Pancasila. Kemudian hukum dan keadilan, dan yang ketiga itu apa? Kode etik yang sudah dibuat oleh Persatuan Advokat Indonesia. Tuh fungsi moralitas terpenting oleh advokat. Yang terakhir, fungsi moralitas seorang advokat dalam berhubungan dengan klien adalah apa? Untuk membantu menyelesaikan perkara persidangan dan menjunjung tinggi. Oh, ini yang tadi. Maaf ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir, bahwa moralitas hubungan antara klien dan penegak hukum lainnya, yaitu apa? Seorang advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja, akan tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum dan keadilan dan kebenaran. Nah, Pancasila perlu, keadilan perlu, hukum perlu, Pancasila perlu. Itu seorang advokat, baik dia dengan klien, baik advokat dengan advokat lainnya. Tuh, jadi moral, kualitas berpikir seorang advokat itu harus baik, harus positif, harus benar, bukan sebaliknya, harus negatif, harus salah, harus tidak benar. Ya, itu intinya dari mata kuliah hari ini tentang moralitas hubungan antara advokat dengan klien, baik advokat dengan advokat. Itu tetap menjunjung Pancasila, tegaknya hukum, keadilan, kebenaran, dan kode etik seorang advokat, karena sudah ada aturannya di situ. Oke ya. Jadi sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Silakan diresum. Jangan lupa minggu depan hasil resuman dari materi pertama sampai ke 5 ini minggu depan dikumpulkan. Untuk absensinya nanti ditunggu waktu jam daring. Sekian, jika ada pertanyaan silahkan nanti ketika waktu jam daring kita diskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.